Ya, kita lanjutkan lagi diskusi terkait dengan adanya gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan akhirnya Mahkamah Konstitusi pada pekan ini memutuskan untuk menolak adanya gugatan Guru Besar IPB Elis Sunarti dengan 11 rekannya yang meminta adanya perluasan makna pasal asusila dalam KUHP, yaitu untuk memasukkan LGBT dan kumpul kebo. Pak Fikar, tadi ada yang belum Anda selesaikan terkait dengan adanya gugatan yang disampaikan ke MK. Ya. Apa saja sebenarnya Pak yang catatan dari Anda? Iya, saya mencatatnya begitu. Sebagai satu aspirasi, ya perkembangan nilai di dalam masyarakat, ya harus kita hormati, ya kan? Harus kita hormati dan mungkin kan pembuatan hukum itu kan sebenarnya peperangan antar argumen sebenarnya, antar pikiran, antar kepentingan gitu. Ketika dia ketemu dalam satu konsensus, jadilah undang-undang kan begitu. Ya kan? Nah, tapi sekarang gini Pak, yang menarik itu kan MK dari 9 hakim, 5 hakim itu menolak. Kemudian ada 4 yang dissenting opinion, yang mengatakan 5 hakim yang menolak ini mengatakan ini bukan kewenangan MK, silahkan Anda kalau mengajukan ini ke DPR. Apakah yang dilakukan Bu Ayu dan kawan-kawannya ini salah alamat mengajukan ke MK? Harus kita hormati sebagai sebuah usaha perubahan itu. MK juga menjadi tempat perubahan juga, gitu ya, perubahan hukum, perubahan nilai bahkan di MK itu. Betul. Tetapi ada pembagian tugas dalam kekuasaan itu. Gitu. Untuk kasus ini Anda setuju nggak itu memang diajukan ke DPR? Ya buktinya kan MK menolak, bukan menolak, maksud saya menyatakan dia tidak berwenang, ya kan? Walaupun kalau melihat gambaran hakimnya, sebenarnya itu terjadi juga pergumulan nilai gitu di sana 45 kan? Artinya ada 4 yang secara substantif gitu setuju sebenarnya ada perubahan itu gitu. Tetapi karena ada hukum formalnya, ada aturan formalnya bahwa dia tidak punya kewenangan, ya akhirnya yang 5 itu yang agak sulit gitu. Itu artinya kalau saya sebagai pengamat kebijakan terkait human right ya Mbak, tentu saya bisa memahami kalau kelompok emak-emak ini mengajukan aspirasinya. Sepanjang bagi saya proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman memenuhi mekanisme yang ada, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya posisi nilai-nilai HAM itu berusaha untuk mengamankan, memberikan perlindungan, penghormatan dan tegak HAM itu. Ini belum ada pelanggaran apa-apa. Ya betul Pak, kalau prosedur mungkin kita sudah sepakat ya, tapi sekarang yang dipersoalkan adalah Anda merasa betul nggak kalau seandainya MK kemudian memutuskan bahwa ini bukan kewenangan saya ya, silahkan kalau untuk perluasan makna ke DPR? Saya rasa benar, karena dia punya pijakan itu, dan itu tidak terlepas dari nilai-nilai. Kalau saya menggunakan ini pertempuran ideologi yang ada di dalam benak 9 itu juga bagi saya. Lepas apapun namanya, bahwa kemudian kita bisa menghitung, misalnya Profesor ketuanya. Iya, ketuanya. Dalam beberapa hal kan kita bisa, benaknya yang ini kita dukung kadang-kadang. Keputusan terakhir yang terkait dengan hak, misalnya kaum penganut, sekalipun misalnya Majelis Ulama keberatan, NU di dalam posisi yang indah, kemudian Muhammadiyah di dalam posisi keberatan, bahkan ada rencana melakukan satu. Bagi saya ini hak MK, apapun, karena inilah yang ada di dalam benak MK dengan seluruh struktur nilai hukum yang ada. Tidak ada masalah. Tetapi juga nggak ada masalah juga ikhtiar yang dilakukan oleh mama ini. Oke, Pak, ada juga yang mengatakan begini, keputusan MK, kalau tadi saya melihat ada sebuah berita, Dede Utomo, salah satu Gaya Nusantara, salah satu aktivis dari Gaya Nusantara mengatakan, ini keputusan MK jangan-jangan sebenarnya adalah cara MK untuk cari aman. Monggo saja tafsir dilakukan oleh orang, oleh pihak luar, namanya juga tafsir. Tapi basis MK saat memberikan keputusan itu hak yang diatur oleh undang-undang, oleh mekanisme di internal MK, punya hak. Silahkan saja. Seperti saya misalnya, ketika 2016 dengan teman-teman, Judicial Review tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Pernikahan, kita menginginkan negara mengayomi para pelaku nikah yang sering dikatakan pasangan beda agama. Tetapi MK dengan kekuatan pendukungnya, Majelis Ulama, kemudian Muhammadiyah, NU, FPI memutuskan bahwa belum dikabulkan JR yang kami lakukan, apa yang bisa kami lakukan? Ya kami nerima saja, karena mereka punya hak untuk itu. Bu Riri mungkin ada tanggapan Bu? Mbak, kita perlu dudukkan ini kepada hal yang komprehensif ya. Yang dipermasalahkan teman-teman itu bukan hanya soal pasar yang overspell tadi, yang pergendakan, tapi juga soal perzinahan, perkosaan, pasal 285 ya.
Jadi teman-teman menginginkan bahwa pasal 25 itu kata-kata perempuan, wanita ya, itu dihapuskan, tapi diganti dengan dia. Jadi maksudnya begini, bahwa perkosaan itu tidak hanya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kan seperti itu, laki-laki terhadap perempuan. Tapi maunya juga dimanai bahwa bisa loh perempuan itu memperkosa laki-laki. Itu maunya teman-teman begitu. Tetapi kan kita harus tahu begitu ya, bahwa pasal ini itu adalah sebenarnya pasal yang ingin melindungi perempuan dari korban kekerasan seksual gitu. Jadi kalau dibikin netral gender, ini kita at the same time kita tidak sensitif terhadap masih adanya ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Toh 98% korban ya kekerasan seksual dalam dunia perkosaan itu adalah perempuan. Makanya pasal ini itu adalah betul-betul pasal yang dipakai ya oleh perempuan korban kekerasan seksual agar mereka mendapatkan perlindungan seutuhnya. Terus yang satu lagi Mbak, yang soal LGBT. Tapi sebenarnya nih pasal ini adalah pasal terkait dengan pencabulan begitu ya. Jadi orang dewasa yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak begitu. Karena sebenarnya kalau pencabulan orang dewasa dengan orang dewasa yang lain itu sudah ada di KUHP di pasal yang lain. Dari pasal 289 begitu. Jadi kalau teman-teman mengatakan ada kekosongan hukum, itu sebenarnya tidak. Di pasal 289 itu jelas di situ bahwa mereka ya yang dewasa melakukan pencabulan kepada orang dewasa maka dijerat seperti itu gitu. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya ada pasal-pasal yang diminta oleh teman-teman ini itu sangat berpotensi utamanya untuk mengkriminalkan perempuan. Kalau saya mendengar kata-kata pencabulan itu kan kesannya adalah ada pihak yang tidak suka. Padahal sebenarnya mungkin yang digugat oleh Bu Ayumi itu adalah mungkin sama-sama suka, tapi melakukan tindakan asusila. Bagaimana kemudian Bu Ayumi ini bisa memayungi hal tersebut? Ya, jadi kalau pasal 292 itu sebenarnya adalah pasal yang memang dipasang untuk melindungi anak-anak, Mbak, dari korban pencabulan. Pencabulan itu bukan hanya sodomi, ya. Perlu saya klarifikasi, pencabulan itu macam-macam bentuknya, tidak hanya sodomi gitu loh. Karena kalau dianggap sodomi itu pasti akan langsung mengacu kepada LGBT. Padahal tidak, pencabulan itu bisa dilakukan misalnya terhadap anak-anak perempuan misalnya, dari laki-laki kepada anak-anak perempuan gitu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya makanya MK di dalam dalilnya mengatakan bahwa justru ini adalah untuk melindungi anak-anak dari ancaman ketakutan dan rasa aman yang itu dijamin oleh konstitusi pasal 28G ayat 1 gitu. Bayu. Pertama-tama ya Bu ya, 289 itu apabila dilakukan dengan kekerasan Bu. Iya, kekerasan pencabulan tentunya dengan kekerasan kan? Mana ada pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan? Kalau 292 itu pencabulan kepada anak tanpa kekerasan pun itu dihukum. Nah, kalau pencabulan orang dewasa terhadap anak tidak dilakukan dengan kekerasan, kan ini ada ketimpangan relasi ya. Maksudnya orang tua misalnya umurnya 20 tahun, mencabuli anak-anak misalnya 5 tahun, kan pasti itu ada kekerasan gitu loh. Nggak mungkin dengan misalnya tuh suka sama suka, karena di sini ada power relasi yang tidak seimbang antara orang dewasa dan anak gitu loh. Jadi yang saya ingin masukkan bukan mengenai bahwa ini konstruktif dan kekerasan atau tidak. Tidak, Bu. Ini saya ngomongin moral dan norma, Bu. Ya, kita juga jangan ngomongin soal moral ya, karena kami semua di sini juga bermoral. Tapi standpoint kita harus melihat bahwa di sini ada pihak-pihak loh nanti kalau ini misalnya dikabulkan MK yang akan berpotensi menjadi korban. Kami di Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan yang luar biasa ya dari masyarakat terkait dengan misalnya bagaimana perempuan yang menjadi korban perkosaan terus kemudian dia justru oleh aparat penegak hukum malah dia kemudian dipersalahkan dan justru malah dikriminalisasi. Baik, saya kembali Bayu, silakan Mbak. Ya yang harus kita lihat. Jadi di pasal 292 itu terjadi, kita ingin ya Bu ya, pencabulan itu boleh, yang dilarang itu untuk siapa saja dan untuk umur apa saja. Jadi Bu, anak-anak juga tetap masuk Bu. Sekarang saya tanya Bu ya, cabul kepada, jadi kalau misalnya 292 nih menggunakan permohonan dari kita Bu, siapa saja yang melakukan cabul, baik dewasa sesama dewasa, suka sama suka, itu sebenarnya nggak boleh. Anak-anak dengan anak-anak berbuat cabul sebenarnya nggak boleh. Artinya Anda sebenarnya menafikan unsur kekerasan atau tidak? Tidak menafikan. Jadi 289 yang Ibu maksud itu, ya yang Ibu yang maksud 289 itu kan dengan kekerasan. Kita bukan permasalahan situ Bu. Kita bermasalah bahwa suka sama suka pun, baik itu dilakukan oleh seorang dewasa, itu yang sebenarnya menurut kita tuh tidak pantas. Jadi misalnya kalau ada anak pencabulan, Mbak setuju kalau anak-anak itu kemudian terus dipidana? Ya kita kan pakai hukum pidana Bu ya, akan ada pembuktiannya, akan ada dilihat derajat juga. Jadi nggak bisa tuh hukum tuh kita perlakukan seperti obat generik. Semuanya harus begitu, nggak bisa Bu. Akan ada pembuktian. Anak-anak
dia kena pengaruh atau tidak atau apa, dan hukuman bagi anak-anak itu kan berbeda. Ada derajat-derajat, bisa juga lepas Tapi dari kita ngomongin hukum pidana loh, Mbak. Saya setuju. Dan oleh karenanya kita ini ingin mendorong itu, Bu. Jadi saya cuma mau melihat bahwa ini mengenai putusan MK ya dan seterusnya, bahwa saya melihat begini, Bu. Ini sebenarnya nih kegelisahan yang sudah terjadi di masyarakat yang sudah begitu banyak. Mbak Ayu saya potong, Mbak. Kalau Anda punya, saya paham apa yang menjadi concern Anda, tapi banyak juga orang yang mengatakan ini jangan-jangan kok negara jadi ngurusi kemerosotan moral ya, kok jangan-jangan ini lebih cenderung mengajak Indonesia ke konservatisme agama. Jadi lebih konservatif begitu, akhirnya agama dibawa ke ranah hukum begitu. Oke, sekarang saya mau nanya, negara Indonesia itu negara sekuler apa negara agama? Kita negara Pancasila, Mbak. Kita bukan memisahkan antara agama dan negara seperti negara-negara Barat. Dan ingat, negara itu dibentuk berdasarkan sejarah. Sejarah kita itu adalah sejarah yang kental dengan agama. Oke, Anda dan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kita nanti dialognya akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang Jak TV.